Story in a fairy tale. She wasn't like the other women at the well. Life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness she didn't want to show. But Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, water, and you'll never thirst again. Drink from this water, and you'll never thirst again. Saudara, suatu saat Abraham bernegosiasi dengan Tuhan mengenai Sodom dan Gomora. Abraham nego, bagaimana kalau ada 20 orang benar? Bagaimana kalau ada 10 orang benar? Dan terakhir, bagaimana kalau ada 5 orang benar? Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. Ketika kita baca Alkitab, kadangkala kita hanya membaca dan kita kehilangan makna, feeling, emosi yang ada di dalamnya. Tapi sebetulnya, negosiasi antara Allah dan Abraham itu adalah negosiasi yang sangat keras. Negosiasi yang menunjukkan kekerasan sifat dari Abraham, saudara. Dan herannya adalah Allah menghargai, Allah menghormati cara Abraham bernegosiasi dengan dia. Shalom, apa kabar saudara? Kita bertemu kembali di dalam Old Testament Made Easy. Dan kali ini kita akan membahas tentang satu kata, yaitu chutzpah. Itulah yang Abraham lakukan dengan Allah. Chutzpah. Prayerful persistence. Berdoa, memohon dengan tekun persistence. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kiranya hari ini kami terinspirasi oleh firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita baca dulu yuk. Kejadian pasal 18. Kejadian 18 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Ya, leha, jauhkan daripadamu. Oh amit-amit, jangan sampai seperti itu. Saudara, ini adalah sebuah kata-kata negosiasi yang keras. Menurut budaya pada saat itu. Telinga kita, feel kita sebagai orang Indonesia ketika kita baca terjemahan bahasa Indonesia, kita kehilangan sense itu. Tapi ini sebuah negosiasi yang keras. Negosiasi yang alot. Negosiasi yang cukup intens antara Allah dengan Abraham. Abraham memberanikan dirinya untuk berdebat dengan Allah dengan keras. Bayangkan saudara, manusia kok berani berdebat dengan keras dengan Allah. Membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Amit-amit, jangan sampai seperti itu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Menghina Tuhan juga. Menyindir Tuhan juga, saudara. 26, Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Saudara, Abraham nego terus. Sekali lagi ya Tuhan, ayat 27, aku memberanikan diriku berkata kepadamu, walaupun aku ini debu dan abu. Abraham tahu kok, dia itu pasti kalah kalau sama Tuhan, tapi dia berani untuk terus bernegosiasi dengan Allah. Aku ini debu dan abu, aku ini gak ada apa-apanya. Karena aku ini toh ciptaanmu. Tapi aku mau ngomong kepadamu. Aku mau bernegosiasi lagi kepadamu. Bayangkan saudara. Abraham berani menyindir Tuhan. Abraham berani negosiasi dengan keras dengan Tuhan. Sampai pada titik terendah.
Bahkan Allah tidak lagi mendapati orang benar ada di Sodom dan Gomora. Itu sebabnya Sodom dan Gomora itu dihabiskan. Bagaimana kita bisa memahami khutspa? Abraham sedang berkhutspa dengan Tuhan. Khutspa ini masih dihidupi dan inilah sumber dari kemajuan orang-orang Israel, saudara. Sikap yang khutspa, sikap yang tidak kenal menyerah, sikap yang tekun, persistence, sikap yang terus mencoba, yang tidak mudah untuk menyerah. Ketika menemui sebuah kegagalan, coba lagi. Ketika menemui sebuah tantangan, maju terus. Pikirkan bagaimana supaya ini bisa dilalui. Ketika menerima sebuah keberhasilan, mengalami sebuah kegelimangan, jangan terlena, tidak terlena. Pikirkan lagi bagaimana harus menciptakan lebih lagi, berinovasi lebih lagi. Sehingga hari ini, saudara, bangsa Israel, negara Israel modern, dikenal sebagai negara startup nation, bukan? Negara inovasi, banyak inovasi lahir di sana. Banyak kemajuan-kemajuan teknologi yang hari ini dipakai, produk-produk teknologi tinggi yang dipakai oleh seluruh dunia, bahkan di Indonesia, memakai produk itu. Kita lihat saja aplikasi Google, diciptakan oleh orang berdarah Yahudi. Kita lihat aplikasi Waze contohnya, adalah ciptaan dari bangsa orang negara Israel modern dan berbagai macam hal yang lain, saudara, dalam produk-produk yang lainnya. Saudara lihat, khutspa adalah sesuatu yang sangat khusus. Kita bisa terinspirasi dengan hal ini, kita bisa mencontoh sikap yang baik ini, saudara. Seperti apa khutspa? Ketika Abraham berkhutspa dengan Tuhan, itu seperti anak kecil yang merengek-rengek dan terus untuk menarik baju ayahnya, ya, atau celana ayahnya untuk diminta sesuatu. Bukan dalam sifat kekanak-kanakan, ini hanya sekedar contoh saja, tapi di dalam sikap ketekunan, persistennya itu loh. Ya, ketekunannya, never give up, tidak akan pernah menyerah sampai kapanpun juga. Tentu ada negatifnya. Tuhan pun mendidik bangsa Israel dalam hal itu. Tapi sisi-sisi yang positif bisa kita contoh. Sisi-sisi yang baik bisa kita kembangkan, bisa kita teladani. Itu yang membuat sebuah bangsa maju. Itu yang membuat sebuah keluarga kehidupan maju. Itu yang membuat kita bertumbuh dalam hidup ini. Untuk kita bisa berkhutspa di dalam kehidupan kita ini, saudara. Ya, Tuhan mau untuk kita itu berkhutspa. Apalagi kalau kita dalam bicara masalah doa. Doa itu perlu ketekunan. Ya, prayerful persistence. Doa yang penuh ketekunan. Tidak boleh menyerah ketika kita berdoa. Apalagi kalau hari ini engkau sedang berdoa untuk anggota keluargamu yang belum diselamatkan. Engkau rindu mereka diselamatkan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkhutspalah di dalam doamu. Jangan pernah menyerah. Terus berdoa dan terus berdoa. Tuhan mau untuk kita terus bersyafaat. Yeskiel 22. Coba kita lihat. Yeskiel 22. Ya. Yeskiel pasal ke-22 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Berkhutspa. Supaya jangan kau musnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Karena tidak ada orang yang mau berkhutspa. Tidak ada orang yang mau bernegosiasi dengan Tuhan dalam tanda kutip. Bukannya Allah adalah pelin-pelan sehingga kita bisa mengubah Allah dengan negosiasi kita. Tidak, saudara. Allah menghargai usaha Abraham. Allah menghormati ketekunan Abraham. Allah sangat menghargai sikap yang tidak kenal menyerah dari Abraham, saudara. Allah menghargai itu. Bagaimana dengan kita hari ini? Saudara, kadang-kala kita menganggap bahwa orang yang kritis itu pembawa masalah. Di gereja tidak boleh kritis. Ya, itu tabu. Tapi padahal, saudara, kalau kita perhatikan, kalau kita mau renungkan baik-baik, justru orang-orang yang kritis itulah yang akan menjadi sumber kemajuan bagi gereja. Tentu caranya harus disampaikan dengan baik. Banyak orang kritis tidak tahu cara menyampaikan dengan baik, bukan? Caranya ngawur. Ya, hanya sikat kanan, sikat kiri saja. Kritik sana, kritik sini. Tanpa sebuah solusi, tidak memberikan sebuah solusi. Tidak tahu arahnya, tidak tahu salurannya, saudara. Tapi satu sisi yang lain, kadang-kala kita anti kritik.
Kita membungkam semua suara yang berbeda, yang kita anggap berbeda, even di dalam sebuah gereja. Akhirnya apa, saudara? Kita tidak maju. Akhirnya kita tidak ada banyak warna yang mewarnai. Akhirnya semua stagnasi terjadi. Seolah-olah semuanya jadi robot, hanya diarahkan kepada satu saja. Begitu ada orang bicara berbeda, dianggap sebuah ancaman. Saudara, itu adalah sebuah sikap-sikap yang sudah kuno, jadul banget, yang sudah tidak laku lagi hari ini. Kita tidak boleh bersikap seperti itu. Kalau semua kita adalah orang yang kritis, baik, itu sumber kemajuan. Abraham pun adalah seorang yang kritis. Musa adalah seorang yang kritis. Semuanya tokoh-tokoh Alkitab adalah orang yang kritis. Mereka tahu cara berkhutspa. Yang dibutuhkan adalah hikmat. Bagaimana cara untuk menyampaikannya. Waktunya, sikap hati dan semuanya. Tapi kekritisan, analytical thinking, critical thinking itu tidak boleh, tidak ada. Itu harus ada. Critical thinking itu perlu. Kalau pemikiran kita tidak kritis, maka kita tidak akan pernah maju. Kita tidak akan pernah untuk memperbarui kelemahan-kelemahan kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jangan anti kritik. Itu niscaya akan terjadi di mana-mana. Lebih baik ngomong, kita dengar ada apa yang ada di depan daripada semuanya ngomong di belakang jadi rumor yang murahan akhirnya. Jangan anti kritik. Tuhan tidak pernah anti kritik. Cerita ini menggambarkan bahwa Tuhan sendiri menghargai apa yang Abraham lakukan. Kita perlu punya hati besar, apalagi kalau kita pemimpin ya. Kita perlu hati besar. Kita perlu hati yang besar, saudara. Untuk menerima semua kritikan, untuk kita menerima semua masukan. Jelas, toh kita ini manusia biasa juga, kita tidak sempurna, bukan? Kita harus pelajari akan hal itu sungguh-sungguh. Ya. Saudara, bahkan ini pun disitir oleh Tuhan Yesus. Bagaimana ketika seseorang mau berkhutspa, orang itu akan mendapatkan faedahnya. Aneh ya, tapi mari kita lihat, saudara. Kita lihat contoh ya, Markus 7 ayat yang ke-26. Markus 7 ayat yang ke-26. Kita lihat sama-sama. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Bukan orang Yahudi. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Dia memohon. Saudara, kata memohon itu bukan hanya memohon please, please. No. Tapi dia mendesak Yesus. Dia berkhutsbah, dia mendesak, dia memaksa Tuhan Yesus. Ini harus ditempatkan pada tempatnya. Oke? Semuanya tentu ada aturannya. Semua tentu ada tempatnya masing-masing. Ya, kita perlu hikmat untuk bisa berkhutsbah ini. Dengan siapa, waktunya, dan semuanya. Ya, tapi semangatnya ini loh, spiritnya yang tidak boleh lepas dari kita. Semangat dan spirit kita untuk kita tekun, tidak kenal menyerah. Itu maksud saya, saudara, dengan pengajaran ini. Ya, perempuan ini memohon kepada Yesus, berkhutsbah dengan Tuhan Yesus untuk apa? Supaya mengusir setan dari anaknya. Saudara, apapun, bahkan ketika Yesus berkata bahwa aku tidak dipanggil untuk orang-orang yang non-Yahudi. Tapi dia ngomong, iya, tapi dia tetap minta Tuhan supaya Tuhan menyembuhkannya, melepaskan anaknya, saudara. Apa kata Yesus ayat 27? Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang terlebih dahulu. Sebab enggak patut mengambil roti untuk disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Memakai kata kunarion, anjing kecil. Apa maksudnya, saudara? Ini sebuah kata-kata metafora. Aku ini dipanggil untuk anak-anak. Kepada orang-orang Israel dulu. Aku tidak dalam jangkauan untuk menjangkau orang-orang yang non-Yahudi. Tapi apa kata perempuan ini, saudara? Ini menunjukkan khutsbahnya, ketekunannya, ketidak kenal menyerahannya. Dia ngomong apa? Benar Tuhan. Tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Benar Tuhan, sekalipun aku bukan orang Yahudi, aku pun makan remah-remahnya saja. Aku makan sisa-sisa berkat atas Israel itu. Aku percaya engkau bisa menyembuhkan anakku. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Lihat saudara, akhirnya perempuan ini mendapatkan berkatnya. Karena apa? Semangatnya, ketekunannya,
Tidak kenal menyerahannya untuk dia berdoa dan memohon kepada Yesus. Hari ini apa pergumulanmu? Saya merasa ada seorang ibu yang sedang bergumul untuk anaknya. Anaknya sedang salah langkah, salah jalan, nakal, murtad dari iman. Terikat dengan narkoba mungkin, atau apapun juga. Saudara, hai ibu, besarlah imanmu, terjadilah sesuai dengan imanmu. Berdoa terus, perjuangkan anakmu. Berdoa, doakan di hadapan Tuhan, doakan terus. Engkau akan mendapatkan mujizat dari doamu. Anakmu akan dilepaskan, anakmu akan mengikut Tuhan dengan setia. Ini janji firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Contoh yang lain, Lukas pasal ke-18. Mari kita buka sama-sama Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat. Kita lihat saudara. Ya. Ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus apa saudara? Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perumpamaan seorang hakim yang ada di sebuah kota. Ya, dan janda yang selalu memohon belas kasihan kepadanya. Akhirnya hakimnya pun mengabulkan. Saudara, ini artinya apa? Yesus sedang mengajarkan apa? Kalau berdoa itu dengan tidak jemu-jemu. Kalau berdoa itu yang tekun. Jangan kenal menyerah di dalam doamu. Khutspa dengan Tuhan. Khutspa dengan Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan ya sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini sikap yang baik. Ini adalah sebuah karakter yang baik, karakter mental yang baik. Tidak kenal menyerah, ketekunan, ketangguhan, determinasi tinggi. Ini yang bisa kita pelajari. Kalau kita memiliki sifat-sifat karakter mentalitas khutspa ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang maju. Kita akan menjadi lebih maju dari rekan-rekan kita mungkin. Kita akan menjadi bangsa yang maju, kota yang maju, gereja yang maju, pelayanan yang maju, penggembalaan yang maju, pribadi yang maju. Karena kita tidak kenal menyerah. Anda mungkin bukan orang paling pintar. Mungkin engkau anak-anak muda tidak dikenal sebagai siswa atau mahasiswa terpintar, terpandai di kampus atau sekolahmu. Tapi pastikan engkau dikenal sebagai orang yang paling rajin di sekolahmu atau kampusmu. Menjadi pintar tidak pintar, saudara, kita tidak bisa punya kuasa. Tuhan tentukan itu. Tapi orang yang rajin, yang bekerja keras, yang berusaha dengan maksimal akan meraih hal-hal besar dalam kehidupannya. Lebih daripada orang yang mungkin rajin, yang mungkin pintar, pandai, tapi malas. Jangan jadi orang malas, jadilah orang rajin, khutspa, tidak kenal menyerah, determinasi tinggi, berusaha, bekerja, tekun, maka engkau akan meraih puncak-puncak di dalam kehidupanmu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berkhutspa dengan Tuhan. Mari kita berkhutspa di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikan kami orang yang tidak jemu-jemu untuk berdoa. Orang yang tekun, orang yang tidak pernah kenal menyerah, orang yang rajin menjauhi kemalasan. Untuk kami terus Tuhan dalam hidup ini, untuk terus berusaha, bekerja, memaksimalkan segala sesuatu yang ada. Karena kami tahu Tuhan, kami akan berkhutspa. Dan Engkau suka, Engkau menghargai apa yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, biar semangat ini tidak pernah lalu daripada kami. Kami terus Tuhan mengusahakan yang terbaik. Kami terus bekerja dengan rajin. Kami akan terus kuliah, sekolah dengan rajin. Kami tidak mau tinggal dalam kemalasan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan senantiasa dalam setiap pencapaian-pencapaian hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Ubahkan kami. Ampuni kami kalau kami selama ini malas. Ampuni kalau selama ini kami sudah mempermalukan nama Tuhan lewat apa yang kami buat. Apa yang kami persepsi, perspektif kehidupan kami. Biarkan hari ini kami berbeda dan berubah. Untuk kami jadi orang yang tekun di hadapan-Mu, di hadapan semua manusia. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, barusan saya teringat Tuhan berikan saya sebuah impresi. Ada orang-orang tertentu yang saudara sedang berusaha untuk menurunkan berat badan. Dan saudara mungkin hampir menyerah, tidak tahu bagaimana caranya. But you have to do it in persistence. Lakukan dengan ketekunan. Hidup sehatmu, jaga makan, olahraga. Lakukan dengan ketekunan. Maka engkau bisa. Pasti bisa. Jangan pakai yang kimia, jangan pakai yang aneh-aneh saudara.
yang akan merusak metabolisme tubuhmu. Tapi lakukan dengan cara yang normal saja, dengan ketekunan. Bangun, olahraga, ya, tidur yang baik, makan yang sehat. Lakukan terus, tidak pernah kenal menyerah, dan terus berusaha. Dalam ketekunan, saudara pasti bisa untuk mencapainya. Hidup ini adalah perjuangan, dan perjuangan penuh perlu ketekunan. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. God bless you. From this water, drink from this water.